Setiap ingin berkembang, selalu ada aja yang menjegal. Itulah yang terjadi di negara tercinta kita. Terkadang campur tangan pemerintah bisa bikin gaduh, tapi entah siapa, kini justru muncul oknum-oknum yang ingin memecah belah timnas Indonesia. Tersingkirnya skuad Garuda dari Piala AFF dibuat seakan-akan seperti sesuatu yang dramatis, penggiringan opini publik muncul. Taunya terbongkar semua sama hacker. Buzzer ternyata bekerja di belakang layar dan sengaja bikin kegaduhan di tengah situasi. Data-data pribadi hingga foto dari yang meminta untuk membuat kegaduhan pun terungkap, bikin para netizen langsung menyerbu Instagram pribadi sang buzzer. Sesuatu yang pada akhirnya membuat media Korea Selatan juga ikut menjelaskan. Untungnya, di sana tak menggiring opini yang sama, justru tak mempermasalahkan. Sementara itu dalam masalah lain di Liga 1, juga muncul kontroversi saat laga PSM menghadapi Borneo, di mana salah satu tim bermain menggunakan 12 orang. Namun terkait hal itu sudah dipastikan akan ada jalur hukum, sebab ada bukti konkret siap untuk menjelaskan semuanya. Lalu bukti apa yang dimaksud, dan bagaimana buzzer bergerak menyerang Sintayong? Untuk itu kita simak bersama video berikut. Jika biasanya buzzer bergerak di dunia politik, siapa sangka kekalahan tim nasional Indonesia di ajang sekelas Piala Ciki alias ASEAN Cup juga menimbulkan malapetaka bagi sepak bola tanah air. Malapetaka ini bukan karena hasil yang ada, tapi reaksi di dunia maya, digiring oleh seorang oknum buzzer yang dibayar untuk menjatuhkan nama Sintayong. Padahal jelas-jelas di sini timnas membawa skuad muda yang notabene merupakan skuad dengan rata-rata pemain paling muda di turnamen. Media Korea Selatan juga menyoroti bagaimana kekalahan itu menyakitkan, tapi wajar bagi Indonesia sehingga publik tidak ada yang marah. Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong gagal melaju ke babak semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, masyarakat setempat nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan kegagalan tersebut, tulis Sportkan. Lagian kalaupun ada yang kecewa, pastinya memahami kok. Kalau sampai menyalahkan pelatih ataupun pemain, fix, berarti orang ini udah dapat duit. Soalnya kalau pecinta sepak bola tanah air pasti mengikuti perkembangan yang ada. Dan jika tak sesuai harapan, pastinya nggak akan menyerang personal dong. Karena skuad Garuda adalah tim, sesuatu kesatuan yang utuh dan membutuhkan kerjasama untuk meraih hasil yang maksimal. Kalau kalah, berarti ya harus dievaluasi satu tim. Lagi pula PSSI juga sudah menjelaskan kalau ini turnamen cuma jadi bahan uji coba pemain muda coy. Target tetap ada, tapi nggak mungkin menyerang personal juga, ya kan? Apalagi sampai bikin hashtag STY tanpa diasporano yang diviralkan. Ya, sekarang penggiringan opini publik untuk menyudutkan Sintayong masih digiring oleh buzzer. Sejumlah laman media sosial masih dipenuhi dengan para buzzer yang dibayar, terutama di platform X. Tagar mengenai Sintayong sedang menjadi trending topik. Perlu diketahui, pada dasarnya di platform ini sangat mudah untuk menggiring opini. Cukup membuat postingan yang topik utamanya sama dan pakai tagar yang sama, pastinya masuk trending. Dan dari sini juga jelas, tagarnya semua sama. Terlebih terbongkar di platform sebelah, menunjukkan bagaimana di Instagram lebih steril dari buzzer. Dan sebagai media, menolak untuk dibayar oleh buzzer. Pada akhirnya buzzer itu memang benar terungkap setelah semua yang ditawarkan kebanyakan menolak dan memutuskan untuk speak up. Sejumlah media menyebarkan chat penawaran dari buzzer yang ditolak. Ternyata, pesannya memang disuruh copy-paste tagar yang sama dan disuruh membuat opini yang menyudutkan Sintayong. Uang yang ditawarkan juga nggak main-main, bisa langsung cair. Buat yang belum tahu aja nih, biasanya kalau uang dari agensi memang nggak bisa langsung cair, karena menunggu hasil dari atasan terlebih dahulu. Nah, kalau soal buzzer sih, pasti gercep. Karena dana yang disiapkan oleh otak penggiring opini sudah terkumpul dan siap disebarluaskan. Bahkan video lama pun kembali disebarluaskan oleh buzzer, padahal jelas-jelas ini cuma AFF loh coy. Kalau Bagot yang siap-siap. Hubnernya mau dimajuin. Ya udah nggak apa-apa. Bagot masuk, Hubner maju. Aslino naik jadi sayap.
Gak jelas. Gak jelas juga Sintayong. Dia punya banyak pemain cadangan tapi nggak banyak ini. Pastinya semua penasaran siapa dalang dibalik pembuat onar timnas. Semua bersatu untuk menyerbu balik kepada buzzer yang membayar. Akhirnya kegaduhan membuat hacker baik milik Indonesia, Anonymous Prime, turun gunung untuk ikut mencari informasi. Mengingat tadi chatnya sudah disebarluaskan, maka tak butuh waktu lama bagi sang hacker mengungkap data diri seorang yang menawarkan jadi buzzer. Terungkap nama M. Chandra P. yang merupakan warga Jakarta. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat sendiri. Tak hanya itu saja, Anonymous Prime juga membongkar satu buzzer lagi yang bernama Ika Nuri. Jadi di sini Ika sama Chandra penggerak buzzer pesanan. Menurut keterangan sang hacker menulis, jika serangan buzzer kali ini tidak ada keterkaitannya dengan Tommy Welly. Jadi pengerahan buzzer kali ini ada dua kemungkinan. Pertama, dari orang PSSI sendiri. Kedua, dari bandar judi bola. Untuk data diri yang perempuan memang belum diungkapkan, tapi hackernya menyertakan Instagram pribadi Ika Nuri yang membuat netizen langsung menyerbu. Ribuan komentar langsung membanjiri akun Ika Nuri. Wajahnya terungkap, bahkan keluarganya juga ada. Yang mau kami garis bawahi di sini, jangan sampai menyerang anaknya, teman-teman. Kasihan dia belum tahu apa-apa, coy. Cukup emaknya aja. Sementara itu, kegaduhan lain juga terjadi di Liga Indonesia, di mana saat laga PSM Makassar menghadapi Borneo Putra, terjadi kesalahan pemain PSM yang masuk tak beraturan, mengakibatkan 11 pemain Barito harus menghadapi 12 pemain. Ini terjadi karena PSM melakukan 3 pergantian pemain langsung di menit-menit akhir, yang membuat salah satu pemain ternyata nggak keluar. Pada akhirnya di ujung pertandingan terjadi keributan, karena Barito sadar mereka bermain lawan 12 orang, coy. Namun PSM merasa nggak terima dituduh, makanya sempat ribut. Mengenai hal ini, pelatih Barito Rahmat Darmawan sudah angkat bicara langsung tentang keanehan yang didapat oleh skuadnya. Rahmat Darmawan menerangkan jika kejadian 12 pemain PSM bisa terkena sanksi karena melanggar beberapa pasal. Di satu momen babak kedua ya kita nggak melakukan penggantian pemain karena pemain kami cedera ya, dan kita mengganti, tapi memang ternyata pada saat kejadian itu beberapa situasi tidak membuat kita efektif dan akhirnya lawan bisa menekan pertahanan kita dan membuat gol. Sampai pertandingan kemudian berjalan kurang sekian menit, ada penggantian dari PSM dan kenapa tadi ada sedikit ribut ya. Di situ terjadi satu pelanggaran dari pasal pertandingan ya. Apabila seorang pemain yang tidak sah sebagai dalam ayat 1 bermain di pertandingan resmi, maka timnya akan jadi sanksi ya, kalah memotong 3 poin. Kenapa saya bilang nggak sah? Karena mereka main dengan 12 pemain. Dan itu jelas ada rekamannya. Kenapa tadi sebenarnya kita mencoba sebenarnya untuk menyampaikan ya, bahwa ada 12 tapi mereka malah emosi. Jadi akhirnya ya sudah, kalau memang emosi akhirnya apa, kita akan selain meredam kondisi ini dengan mungkin menuliskan surat resmi saja, nanti itu urusan manajemen. Tapi secara keseluruhan sebenarnya hari ini kita mampu untuk mengembangkan permainan, anak-anak bermain dengan fighting spirit yang tinggi, dan oleh karena itu saya tentu apresiasi buat mereka, tapi saya minta maaf sekali lagi mungkin terjadi kesalahan di dalam hal apapun di dalam lapangan ini, tetap saya mengambil alih tanggung jawab itu. Terima kasih dan mudah-mudahan kita. Sementara itu, pihak klub Barito sudah mengajukan laporan secara resmi ke pihak berwajib seperti PT LIB hingga PSSI.
Dari sini kita tahu masih banyak pihak yang tak menginginkan sepak bola Indonesia maju. Pasti ada aja yang dihalang-halangi. Mungkin oknum ini adalah orang yang dirugikan karena nggak bisa menitipkan pemain lagi atau nggak bisa mengakali peraturan baru di PSSI maupun di liga yang makin kesini makin ketat. Jelas untuk meraih kemajuan pasti ada rintangan yang perlu dihadapi. Tapi di negara kita, masalahnya musuh selalu menusuk dari belakang, yang terkadang ternyata orang dalam sendiri pelakunya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.